Wihara Avalokitesvara, warisan spiritual dan harmoni budaya. Terletak di tengah-tengah kota Serang, Banten, wihara ini berdiri teguh sebagai salah satu simbol harmoni budaya, spiritualitas, dan sejarah yang mengakar kuat. Wihara ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang hubungan antara masyarakat Nusantara dan Tionghoa. Mari kita menelusuri sejarah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Didirikan pada abad ke-16, Wihara Avalokitesvara awalnya hanya sebuah tempat ibadah kecil yang melayani komunitas Tionghoa di wilayah Banten. Pada masa itu, Kesultanan Banten adalah pusat perdagangan maritim yang ramai, di mana pedagang-pedagang dari Tiongkok membawa barang dagangannya serta nilai spiritual dan budaya mereka. Wihara ini awalnya berdiri di Desa Dermayon dekat Masjid Agung Banten, sebelum dipindahkan ke Kampung Pamarican pada tahun 1774. Sultan Banten sendiri memerintahkan pemindahan ini sebagai bentuk penghargaan kepada komunitas Tionghoa yang telah membantu mengatasi wabah penyakit di daerah tersebut. Wihara ini tidak hanya melayani kebutuhan spiritual umat Buddha, tetapi juga menjadi tempat ibadah bagi umat Tao dan Konghucu yang mencerminkan keberagaman dan toleransi yang khas. Keindahan wihara ini terletak pada arsitekturnya yang mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan Indonesia. Gerbang merah yang dihiasi ukiran naga melambangkan keberuntungan dan perlindungan. Lentera-lentera merah yang menggantung di sekeliling wihara memancarkan aura kedamaian, terutama saat malam tiba. Ikon utama dari wihara ini adalah patung Dewi Kwan Im setinggi 10 meter yang berdiri dengan anggun. Dewi Kwan Im yang dikenal sebagai lambang kasih sayang dan perlindungan dalam ajaran Buddha menjadi fokus doa dan sembahyang bagi para pengunjung. Pohon-pohon Bodhi yang menjulang di halaman wihara juga memiliki makna spiritualitas yang mendalam. Mengingat pohon Bodhi adalah simbol pencerahan Siddhartha Gautama dalam ajaran Buddha. Salah satu keajaiban yang menjadikan Wihara Avalokitesvara begitu dihormati adalah peristiwa tsunami akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Gelombang tsunami yang menghancurkan wilayah Banten dengan dahsyat ini tidak pernah mencapai altar suci di dalam wihara. Peristiwa ini dianggap sebagai perlindungan spiritualitas yang membuat wihara ini menjadi simbol harapan dan keajaiban bagi masyarakat sekitarnya. Wihara Avalokitesvara menjadi pusat kegiatan Buddha dan spiritual setiap tahunnya. Saat Imlek tiba, wihara ini dipenuhi lentera merah dan suara gong yang menggema. Ritual seperti sembahyang dilakukan untuk menyambut tahun baru dengan penuh berkah. Saat Waisak, suasana menjadi lebih khusyuk. Umat Buddha berkumpul untuk bermeditasi, berdoa, dan mengikuti prosesi yang menghormati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Tidak hanya umat Buddha, masyarakat lokal yang mayoritas beragama Islam juga turut membantu menjaga suasana damai selama perayaan berlangsung. Festival Cap Gomeh juga dirayakan dengan penuh semangat, termasuk parade budaya, pertunjukan barongsai, dan sembahyang bersama. Semua ini menunjukkan harmoni antara tradisi dan keberagaman masyarakat Banten. Wihara ini bukan hanya tempat untuk berdoa, tetapi juga simbol harmoni antar budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Di sini, sejarah, keajaiban, dan spiritualitas berpadu menjadikan tempat yang abadi di hati mereka yang mengunjunginya. Melalui keindahan arsitektur, tradisi, dan toleransi yang dijunjung tinggi, Wihara Avalokitesvara terus menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Tempat ini adalah pengingat bahwa di tengah keragaman terdapat keindahan yang bisa menyatukan kita semua.